welcome back to Property Focus episode yang ke-7. Nah, tim milenials, tahu nggak sih punya rumah itu harus hati-hati banget loh. Harus cek legalitas surat properti yang tim milenials beli, supaya nggak menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan di kemudian hari. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang legalitas suatu properti buat tim milenials supaya nggak salah beli. Didatangi oleh tamu spesial dari kantor hukum Tech & Co, yaitu Bapak Christian Utomo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Nah, Pak Christian, ini kan surat kepemilikan ada beberapa nih untuk properti. Nah, itu dimulai dari surat hak milik, hak guna bangunan, dan strata title. Ini bedanya apa sih? Saya jelaskan mulai dari SHM ya. Sesuai dengan kepanjangannya, SHM ini adalah sertifikat hak milik, yaitu pemilikan atas lahan dan bangunan secara penuh tanpa ada jangka waktu. Nah, sedangkan kalau HGB ini adalah kan hak guna bangunan. Itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk menggunakan suatu lahan dengan batas waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sedangkan strata title ini adalah satuan rumah susun. Nah, strata title ini kepemilikannya tidak sama dengan SHM. Mungkin kalau selama ini kita pernah salah kira kalau strata title ini mirip-mirip dengan SHM, kita sebenarnya tidak. Misalnya strata title yang dibangun di atas tanah HGB. Nah, di sini strata title memiliki jangka waktu selama 20 tahun dan harus diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti kita tahu nih Pak Christian, surat HGB itu kan biasanya bisa naik ke SHM, ya kan? Ada nggak sih surat HGB yang nggak bisa di SHM kan? Dalam beberapa kasus memang ada yang tidak bisa. Jadi misalnya kita harus pastikan ke developer bahwa rumah yang kita beli ini HGB-nya tidak di atas HPL. Kalau sampai terjadi seperti itu ya tentu saja sangat sulit sekali untuk di SHM-kan. Jadi kita harus mencari rumah yang HGB-nya murni atau HGB Indo ya Pak Christian ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, selain itu nih Pak Christian, kan masih ada surat yang lain seperti surat petok, surat ijo, ataupun ekendom. Itu apa sih bedanya? Kalau petok itu bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah, tapi petok ini lebih kepada seseorang telah menguasai sebidang tanah yang dasarnya adalah hukum adat. Biasanya petok ini dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, petok ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga menurut saya lebih baik kalau seseorang memiliki tanah petok segera disertifikatkan di BPN. Nah, kalau misalnya kita mau naikkan tingkat sertifikat gitu dari surat petok, gimana sih caranya? Pada umumnya sih ada 5 step ya. Yang pertama tentu saja orang tersebut harus datang ke BPN membawa dokumen-dokumen terkait surat petoknya. Contohnya ya seperti KK, KTP, PBB, surat riwayat tanah, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Yang kedua akan dilakukan pengukuran oleh BPN dan diterbitkan surat ukur. Yang ketiga akan dilakukan pengumuman selama 60 hari di BPN. Dalam waktu 60 hari tersebut, apakah ada yang keberatan atas pendaftaran surat petok tersebut. Apabila sudah selesai masa 60 hari dan tidak ada keberatan, maka orang yang mendaftarkan diharuskan membayarkan BPHTBN di Dispenda. Yang terakhir, apabila langkah-langkah tadi sudah dilakukan, maka akan diterbitkan sertifikat oleh BPN. Selanjutnya surat ijo. Surat ijo ini juga bukan merupakan hak atas tanah. Surat ijo ini lebih kepada wali kota atau pejabat yang berwenang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan sebidang tanah yang bukan miliknya selama jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya egendom. Ini biasanya orang bilang egendom saja, tapi yang benar namanya egendom verponding. Egendom verponding ini adalah produk pertanahan pada zaman Belanda. Sebenarnya statusnya waktu itu sama seperti SHM, namun setelah disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka diatur seluruh tanah yang masih dalam status egendom verponding harus dikonversikan menurut Undang-Undang Agraria yang berlaku. Pak Christian, kalau misalnya di Surabaya ini masih ada surat yang berstatus ekendom, bisa nggak sih naik tingkat
menjadi HGB atau HSHM? Tentu saja bisa, tapi sebetulnya itu bukan naik tingkat atau apa, tapi lebih kepada disesuaikan dengan peraturan yang sekarang. Jadi misalnya kalau dulu kan ekdom namanya, nah sekarang dikonversikan menjadi SHM, contohnya seperti itu. Pak Christian, bedanya SHM dan HGB dari segi kekuatan kepemilikan nih apa sih? Pasti berbeda ya dari kekuatan kepemilikan ya. Seperti kita tahu kalau SHM ini adalah kekuatan kepemilikan yang paling kuat karena di sini kita memiliki secara absolut atas sebidang tanah dan jangka waktunya tidak terbatas. Dengan HGB kita diberi jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. Kalau misalnya nih, biasanya kita kalau sudah mau beli suatu properti kan ada yang namanya PPJB dan AJB. Itu apa sih perbedaannya? Tentu saja berbeda. Pada PPJB kita ketahui tidak ada peralihan hak dalam PPJB, sedangkan pada AJB ada peralihan hak antara pembeli dan penjual. Nah, PPJB ini biasanya dilakukan karena belum dapat dilakukannya AJB. Jadi diikat dulu dalam perjanjian pengikatan jual beli. Karena ya mungkin sertifikatnya belum jadi atau pembelinya belum bisa beli secara cash, maka itu diikat dulu dalam PPJB. Tapi apabila tidak ada halangan seperti tersebut, penjual sudah memegang sertifikat dan pembeli juga dapat membeli secara cash, biasanya terjadilah AJB langsung, tidak perlu PPJB. Misalnya untuk menjual rumah atau apartemen yang masih dalam bentuk surat PPJB itu bisa nggak sih? Tentu saja bisa, tapi biasanya itu akan terpengaruh juga dengan aturan-aturan yang dibuat oleh developer apartemen atau rumah tersebut. Biasanya developer memiliki aturannya sendiri, tapi umumnya ya ketika kita mau jual rumah yang masih PPJB tersebut ke orang lain, kita diwajibkan untuk melapor ke developer dahulu. Nah nih Pak Christian, kalau misalnya ada tanah atau rumah yang sengketa ataupun sertifikatnya double, itu gimana sih cara menyelesaikannya? Biasanya ya melalui pengadilan di gugatan tata usaha negara. Kalau zaman dahulu kan dari tanah petok harus disertifikatkan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah dari petok ke sertifikat tadi seperti saya katakan ada pengumuman selama 60 hari. Nah, mungkin pada zaman dahulu itu kan arsip belum rapi dan juga informasi belum semudah sekarang, atau yang terlewat pada saat 60 hari tidak ada yang menyanggah, maka kan dikeluarkan sertifikat baru atas tanah tersebut. Padahal sebelumnya sudah ada sertifikatnya. Nah, kira-kira seperti itulah kronologisnya. Jadi ketika ditemukan ternyata sertifikatnya ada 2 ya? Iya. Nah Pak Christian, kira-kira nih kalau misalnya dua belah pihak ini maju ke pengadilan mengurus surat sengketa yang tadi, kira-kira pihak yang menang yang mana sih? Itu jawaban saya bervariasi sekali ya, tergantung kekuatan masing-masing pihak dalam pembuktian di pengadilan. Ya tentu saja pembuktiannya terkait ke tata cara dalam mensertifikatkan surat tanah tersebut. Nah Pak Christian, kalau misalnya ada rumah warisan, gimana sih untuk pembagiannya? Kalau pembagian warisan ya mungkin saya jawabnya secara umum ya, sesuai dengan Undang-Undang Perdata. Misalkan ada satu keluarga, suami, istri, anaknya 2. Si suaminya meninggal. Nah, 50% dari harta suaminya ini akan jatuh ke istri terlebih dahulu sebagai ahli waris. Lalu 50% sisanya akan dibagi rata 2 anak dan 1 istri ini tadi. Kalau misalnya nih peninggalannya hanya 1 buah rumah, nah ini gimana sih pembagiannya? Kan mengingat rumah itu bukan seperti uang yang liquid seperti itu. Iya betul sekali. Jadi rumah ini kalau tidak dijual, pembagiannya ya hanya berdasarkan dari surat keterangan waris seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi kalau memang mau dibagi, masing-masing ingin mendapatkan uang misalnya gitu kan, ya terpaksa rumah tersebut dijual, atau kalau enggak dari ahli waris tersebut dianggap mau membeli rumah tersebut. Salah satu membeli gitu ya. Jadi nanti yang membeli ini akan memberikan porsi yang ibu tadi sama ke saudaranya. Nah. Oke. Nah, tim milenial hati-hati nih kalau
kalau mau beli rumah harus cek legalitasnya supaya nggak bermasalah di kemudian hari. Terima kasih Pak Christian Terima atas kasih waktunya. Oke, buat tim milenials yang mau dibantu masalah legalitas boleh kontak ke Pak Christian, nanti nomor teleponnya Angel pasang di deskripsi di bawah. Oke tim milenials, jangan lupa nonton video kita yang sebelumnya di sini dan jangan lewatkan properti terkeren Surabaya di sini.